Hi, it's me again, I'm back. Hanya Allah yang tahu bagaimana perasaan aku sakit. Sakitnya perasaan aku ni. Siapa yang tahu? Siapa tahu? Aku mahu dengan kau. Siapa yang buat aku ni? Aku mahu. Asal fake-nya aku malas betul. Bercanda. Halo guys. Halo guys. Introduce our member group. Mi Nurul Ajala Tahi. Nur Masuk Patah. Din Rizky Ramdhani Junaid. Jadi hari ini kita mau ngapain? Jadi hari ini kita akan ikuti kuliah umum tentang bahasa. Nah, jangan lupa ikuti keseruan-keseruan kami ya. Stay tune guys. Halo guys. Jadi kita lagi nunggu pemateri sama dosen. Jadi Stranger in my bed, there's a pounding in my head, glitter all over the room, pink flamingos in the pool, I smell like a mini bar, DJ's passed out in the yard, Bobby's on the barbecue. materinya udah mau dimulai nih guys. Berkaitan dengan fonologi tadi, morfologi, lalu ada sintaksis dan ortografis. Selanjutnya revitalisasi yang menjadi concern kita, pelindungan. Ada beberapa kegiatan balai yang fokus pada pelindungan bahasa dan sastra daerah. Nanti kita akan lihat praktik baiknya ya. Kalau yang di belakang, fokus, aman, ya. Baik, sekali lagi saya Muhammad Abdul Syamad. Jadi saya agak tersinggung ya ketika Men tadi bilang kita ini pembunuh bahasa begitu. Nah, saya rasa kita ini sebenarnya bukan pembunuh bahasa karena kita dilandasi oleh lingkungan kita, yang dimana lingkungan kita saja menerapkan tentang bahasa Indonesia yang digunakan, yang harus digunakan. Dan sedangkan bahasa daerah itu kayak penggunaannya tidak merata begitu di lingkungan masyarakat. Nah, terus dan juga pembelajaran bahasa daerah khususnya di Makassar ini dihapuskan, kayak bahasa daerah Makassar begitu di sekolah dasar itu sudah dihapuskan begitu. Iya, tapi buktinya gimana? Ada orang Bugis di sini dah, orang Bugis. Nah, banyak. Nah, coba ini ada orang Bugis yang lama sudah tinggal di Makassar, tidak tahu bahasa Bugis. Saya tinggal di Makassar sebagai kita ikut. Tidak. Iya, aku tahu ibu pahami, tapi secara kondisi realitas saya lihat begitu, dan saya juga rasakan begitu. Dan saya juga orang Bugis yang saya tahu bahasa Bugis. Jadi, tapi didasari oleh faktor lingkungan. Jadi kayak kenapa sih harus ini yang disalahkan begitu? Iya, kenapa bukan kita begitu ya? Iya, terima kasih. Indonesia tanpa
menjadi inspirasi meriset sesuatu, penggunaan bahasa atau upaya yang bisa dilakukan untuk melestarikan bahasa. Selanjutnya, Nah, dari pemaparan kemarin ada 6 produk unggulan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Yang pertama adalah Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia, yang kedua adalah Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan, yang ketiga adalah Pedoman Umum Pembentukan Istilah atau PUPI, dan yang keempat adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang kelima adalah Peta Bahasa di Indonesia, dan yang terakhir adalah Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia atau UKBI. Nah, selanjutnya adalah TNT atau Tren dan Teknologi dalam Pelindungan Bahasa Daerah. Ada 4 pokok bahasan. Yang pertama adalah pembatasan definisi dan permasalahan. Yang kedua adalah solusi atas permasalahan. Yang ketiga adalah praktik baik dan kolaborasi BBP Sulsel. Dan yang terakhir adalah tantangan dan peluang. Nah, yang pertama adalah pembatasan definisi dan permasalahan. Ada 3 poin, yaitu fenomena, usaha, dan alat. Dalam fenomena ada 2, pergeseran bahasa dan kepunahan bahasa. Untuk usaha ada 3, revitalisasi bahasa, pemertahanan bahasa, dan reklamasi bahasa. Dan yang terakhir adalah alat, terjadi 3 juga, dokumentasi bahasa, penyimpanan bahasa, dan sirkulasi bahasa. Dalam hal ini, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa melaksanakan 5 program pelindungan bahasa dan sastra. Yang pertama adalah pemetaan bahasa dan sastra, yang kedua adalah kajian vitalitas bahasa dan sastra, yang ketiga adalah konservasi bahasa dan sastra, dan yang keempat adalah revitalisasi bahasa dan sastra, dan yang terakhir adalah peta dan registrasi bahasa dan sastra daring. Yang kedua adalah solusi atas permasalahan. Ada sebuah kalimat bahwa mencintai budaya merupakan kunci dari mencintai bahasa. Nah, seberapa penting sih mengajarkan bahasa daerah untuk masa depan anak-anak? Ada 3 poin, yaitu lebih dari 150 penelitian yang dilakukan selama 35 tahun terakhir sangat mendukung bahasa ibu menjadi dasar yang kuat bagi kemampuan anak untuk belajar. Yang kedua adalah makin berkembang penguasaan bahasa, makin baik kemampuan menguasai bahasa berikutnya. Dan yang terakhir mengatakan bahwa meningkatnya diri menguasai bahasa ibu akan meluluskan proses penguasaan bahasa berikutnya. Demi melestarikan bahasa daerah? Bukan, namun demi masa depan anak yang lebih baik. Selanjutnya adalah praktik baik BBP Sulsel dalam pelindungan bahasa daerah. Ada 5 poin, yaitu pemetaan bahasa dan sastra, yaitu wilayah sebaran dan kekerabatan dengan menjaring kosakata Swadesh. Yang kedua adalah kajian vitalitas bahasa dan sastra. Berdasarkan peta bahasa tersebut, daya hidup bahasa daerah dapat diukur. Yang ketiga adalah kajian konservasi bahasa dan sastra. BBP Sulsel melaksanakan 6 konservasi bahasa daerah, yaitu fonologi, morfologi, sintaksis, ortografi, bahasa Limola, dan fonologi serta morfologi bahasa Rampi. Yang keempat adalah kajian revitalisasi bahasa dan sastra. BBP Sulsel merevitalisasi 4 bahasa daerah mayor di Sulselbar dengan kegiatan puncak FTBI tingkat provinsi, meliputi SD dan SMP. Dan yang terakhir adalah kajian registrasi bahasa dan sastra. Pada petabahasa.kemendikbud.go.id terdapat 14 bahasa daerah di Sulsel dan 9 bahasa daerah di Sulbar. Oke, yang poin terakhir adalah tantangan dan peluang. Ada 4 poin yang akan dihadapi. Yang pertama adalah generasi muda memiliki karakteristik khusus atau sama dengan pendekatan harus dilakukan secara berbeda. Yang kedua adalah pendekatan baby boomer, Gen X, Gen Y, dan generasi Z itu tidak sama. Yang ketiga adalah saatnya kita berkolaborasi. Dan yang terakhir adalah positif dalam menatap usaha
pelindungan bahasa daerah. Nah, itulah TNT, tren dan teknologi dalam pelindungan bahasa daerah. Next content video. Memberi gambaran terkait dengan penelitian-penelitian atau riset-riset atau nanti dunia kerja yang bisa atau spesialisasi nanti apa, penerjemah, guru bahasa untuk anak-anak SDK atau apa. Jadi begitu, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Speaker today, so it's actually very important information that you get from the speaker. Both speakers, as I told you, they are expert. Ini kita udah selesai. Seru banget guys kelas. Tunggu kegiatan kita selanjutnya. Guys, jadi kelas kita hari ini udah selesai. Jadi segitu aja guys kegiatan kita hari ini. Seru banget. Sampai jumpa di kegiatan yang lain. Bye guys.